kompetisi tenaga kerja asing China yang masuk ke Indonesia. Ya. Anda ribut itu? Ya. Kenapa Anda ribut? Itu prinsip nasional. Kalau ada investor asing, apa yang kita harap? Pertama, pajak. Kedua, tenaga kerja. Kemudian itu transfer teknologi. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Kalau yang kerja itu sampai tenaga rendah pun orang asing, ini apa yang buat apa di investor asing? Buat di mana tenaga kerja? Banyak pengangguran, tapi datangkan buruh, bukan tenaga ahli, buruh didatangkan. Dari mana Anda tahu bahwa mereka adalah buruh, bukan tenaga ahli? Ada puluhan ribu di Morowali itu, puluhan ribu. Hati-hati Anda ngomong seperti ini karena selalu dibantah, ya, terutama oleh Menko Marinvest tentang jumlah. Seakan-akan begitu banyaknya. Begitu banyak. Kita boleh jadi saksi, ini kan daerah saya semua itu. Dengan sekian banyaknya, kenapa Anda yakin bahwa itu bukan tenaga ahli? Alah, kalau tenaga ahli kan satu proyek paling tinggi dibutuhkan 10 tenaga ahli. Buat apa satu proyek didatangkan 1.000-2.000 tenaga? Saya bikin proyek PLTA, proyek smelter juga, cuma 3 orang. Tenaga asing? Iya, cuma 3 orang. Ini nanti dipersoalkan juga ini. Bagi orang-orang yang sudah melihat Anda dari perspektif yang nggak percaya tadi. Iya. Itu Pak Yusuf Kala ngomong terus soal tenaga kerja asing. Di tempat dia juga ada tenaga asing. Itu dari China lagi. Tapi tidak kerja. Dia hanya mengawasi apa yang kita beli. Ini tidak ada tukang las. Ini tidak ada tukang pasang-pasang baja macam-macam. Semua orang Indonesia. Anak petani kita ajar. Yang saya bilang di mana? Kita ajar cuma 3. Boleh periksa nanti. Baik. Jadi dia dibanding ribuan tenaga yang masuk. Iya. Itu menurut Anda adalah bukan tenaga ahli. Bukan. Yang bisa sebenarnya dikerjakan oleh tenaga kerja kita. Bisa. Latih dulu. Ambil contoh apa aja yang bisa dikerjakan. Yang menurut Anda harusnya bisa dikerjakan ya, orang kita. Pasang-pasang juga macam dengan cat, macam-macam. Karena Anda juga mengerjakan proyek smelter, jadi Anda tahu? Tahu. Bisa semua kita kerjakan. Bisa. Jadi tidak ada sebenarnya pretensi bahwa itu karena dari China, Anda anti China. Sahabat teman banyak orang Cina. Tapi ini prinsip nasional dari investasi harus memberikan lapangan kerja. Dan apa hasilnya, saya tanya. Kalau nilai pajaknya diturunkan dari 10 ke 1. Sangkanya orang asing dikirim ke Cina, and then apa manfaatnya sebenarnya dari induk ke Indonesia? Kalau begitu caranya. Kalau tidak ada, ajar dulu. Tidak banyak BLK. Anda boleh ke Morowali, boleh setengah lihat itu bagaimana. Sekarang sih sudah agak turun karena pabriknya sudah jalan, tapi waktu konstruksi. Yang harusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, menurut Anda? Iya. Saya coba mewakili pemerintah ya. Aha. Karena pernyataan Anda ini dibantah. Pak Luhut bilang yang datang katakanlah 1.000, tapi dia melatih 5.000 tenaga kerja Indonesia. Jadi ada transfer of knowledge di sini. Iya. Setelah jadi memang ada tenaga Indonesia, tapi tidak melatih. Tapi buat apa? Di Morowali sudah ada kampung Cina. Anda menyebut kampung Cina itu maksudnya ada apa? Begitu banyaknya orang Cina di sana itu. Pak JK ini jangan fitnah ya. Tidak. Boleh kita ke sana sama-sama lihat. Baik, jadi itu keyakinan Anda berdasarkan fakta. Iya. Dampaknya apa itu? Dampaknya tidak sesuai dengan rencana kita investasi asing itu agar orang bekerja. Membuat lapangan kerja. Kemudian bekerja, tapi dia tidak ada keahliannya untuk membangun sesuatu. Akhirnya semua tergantung lagi nanti.